sebelum kita memulai pelajaran mungkin bisa dimulai dengan doa dulu ya. Mungkin Mas Jupan silakan bisa memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Jupan sudah memimpin doa. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Jadi ini menyambung materi dari yang kemarin ya, mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dari faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya ini ada 7 faktor. Yang pertama ada berkurangnya penduduk, kemudian yang kedua ada penemuan baru, yang ketiga ada konflik, yang keempat revolusi, yang kelima perubahan lingkungan alam, yang keenam peperangan, dan yang terakhir yang ketujuh pengaruh kebudayaan masyarakat. Yang pertama ada bertambah dan berkurangnya penduduk. Jadi kejadian tersebut terjadi secara cepat, juga menyangkut hal yang mendasar seperti kehidupan masyarakat serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang sering menimbulkan disintegrasi dan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Jadi bertambah dan berkurangnya penduduk ini bisa menjadi salah satu penyebab dari perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat, karena dengan bertambah dan berkurangnya penduduk itu secara tidak langsung akan merubah suatu kebiasaan yang ada di masyarakat, dan dengan begitu suatu kebudayaan atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat itu akan menyesuaikan dengan bertambah dan berkurangnya penduduk ini. Kemudian yang selanjutnya ada penemuan baru. Penemuan baru terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu hal. Pembagian baru dibagi menjadi 3 jenis, yaitu discovery, invention, dan innovation. Jadi penemuan baru ini dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial budaya karena ketidakpuasan masyarakat terhadap suatu hal. Jadi seperti contohnya gadget. Dulu gadget itu ditemukan pertama kali kan itu fungsi utamanya adalah untuk komunikasi ya. Sekarang gadget sudah lebih dari itu. Gadget itu sudah dapat digunakan untuk mengakses internet, dunia luar tanpa harus keluar rumah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah konflik. Penyebab terjadinya konflik pada dasarnya karena adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau antar individu. Konflik kemudian dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Mengapa konflik dapat menjadi penyebab dari terjadinya perubahan sosial? Mungkin ada yang tahu? Ya, jadi kenapa konflik dapat menjadi penyebab perubahan sosial? Karena dengan adanya perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan, atau antar individu. Dengan konflik ini nantinya akan terjadi suatu permasalahan yang kemudian akan ditemukan jalan tengah, bisa dikatakan seperti itu, jalan tengah untuk mencapai suatu dapat mencapai suatu jalan keluar yang dapat dijadikan pedoman untuk kedepannya. Kemudian yang keempat ada revolusi. Pada dasarnya pemberontakan terjadi diawali dengan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi dan kondisi. Adanya revolusi akan membawa perubahan-perubahan besar dalam tubuh masyarakat. Di Indonesia itu pernah ada revolusi. Mungkin ada yang tahu apa? Seperti contohnya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, yaitu tahun kemerdekaan kita dari penjajahan Belanda. Kemudian yang kelima ada perubahan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada tanpa harus dibuat oleh manusia. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Jadi jika dilihat dari faktor alam, perubahan sosial itu terjadi mungkin karena bencana alam dan lain sebagainya. Dan untuk faktor manusia itu seperti mungkin kebudayaannya, bagaimana manusia mengolah hasil dari alam dan bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya dari alam. Kemudian yang keenam ada peperangan. Peperangan dinyatakan sebagai faktor eksternal karena datang dari luar masyarakat, bahkan berasal dari luar negeri. Ya, jadi
Jadi secara tidak langsung peperangan itu dapat menyebabkan selain kerusakan juga perubahan sosial budaya ya, karena peperangan ini kan biasanya datang dari luar negeri. Contohnya seperti penjajahan yang ada di Indonesia yang terjadi selama 350 atau 300 berapa, pokoknya sekitar 300 tahun yang terjadi di Indonesia, mulai dari Spanyol, Inggris, Portugis, Belanda, dan Jepang dan lain sebagainya. Dan itu kan semua berasal dari luar negeri ya, dan secara tidak langsung itu akan ada budaya-budaya dari luar negeri itu yang akan ikut terakulturasi ke dalam budaya kita karena faktor dari lamanya penjajahan yang terjadi di Indonesia itu. Kemudian yang ketujuh, ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jadi dalam masyarakat, pengaruh kebudayaan suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Hubungan yang terjadi dapat menimbulkan pengaruh timbal balik. Jadi pengaruh budaya masyarakat lain ini juga mungkin ada satu poinnya ya, dengan pertama dan berkurangnya penduduk. Dengan bertambahnya penduduk dari luar daerah kita yang membawa budaya yang berbeda dengan milik kita, nanti itu akan akan terjadi peleburan di situ yang nantinya mungkin dapat menyebabkan atau membuat suatu kebudayaan baru. Kemudian yang kedua adalah menghambat perubahan sosial budaya. Ada 5 faktor di sini. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Kemudian kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Kemudian yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. Kemudian yang kelima, ada adat dan istiadat. Yang pertama, ada kehidupan masyarakat terasing. Kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi menyebabkan seseorang menjadi terisolasi dari masyarakat. Akibatnya masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Jadi kehidupan masyarakat yang terasing ini akan mengalami kesulitan ya dalam terjadinya perubahan sosial budaya, karena mereka terbatas dalam hal komunikasi bahkan transportasi. Kemudian yang kedua, ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Ya, di sini perkembangan ilmu pengetahuan sangat penting sekali ya dalam perkembangan sosial budaya. Jadi dengan ilmu pengetahuan kita itu dapat mengetahui berbagai macam budaya, kemudian adat istiadat dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat yang tradisional mempunyai pandangan bahwa melaksanakan warisan nenek moyang yang berupa nilai kehidupan, norma kebudayaan, cita-cita merupakan kewajiban, kebutuhan dan kebanggaan yang harus dilaksanakan dengan bumi. Jadi masyarakat yang memiliki sikap tradisional ini bisa dikatakan udik atau tertinggal seperti itu. Jadi mereka itu cenderung tidak mau menerima budaya baru yang berasal dari luar, yang sehingga dengan hal tersebut menyebabkan hambatan perubahan sosial budaya. Kemudian yang keempat, adanya prasangka terhadap hal baru. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Jadi masyarakat seperti ini menganggap hal baru atau budaya baru yang berasal dari luar itu memiliki dampak negatif bagi kebudayaan mereka yang sudah ada, yang diwariskan dari masa ke masa dari nenek moyang mereka. Kemudian yang kelima dan yang terakhir di sini ada istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bersumber dari nilai tradisional yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Jadi ini masih ada sangkut pautnya dengan 2 faktor di atas tadi. Baik, di sini bisa kita lihat ini adalah contoh perubahan sosial budaya yang
ada di masyarakat kita. Seperti di atas itu bisa diamati. Nanti ini akan menjadi penugasan kalian. Jadi nanti akan dibagi dua kelompok, masing-masing kelompok mengamati dua gambar di atas dan di bawah. Dan ini adalah LKPD yang sebelah kiri itu akan menjadi PR untuk kalian, dan yang sebelah kanan itu adalah lembar jawaban untuk menjawab dua gambar masing-masing tadi. Baik, saya akan membagi kelompok karena di sini ada 4 orang, akan saya bagi jadi 2 kelompok ya. Mungkin bisa kelompok depan dan kelompok belakang. Silakan. Di sini saya ada lembar pengerjaan untuk dua gambar masing-masing tadi. Jadi untuk kelompok yang depan bisa mengamati gambar yang di atas, gambar bersepeda motor dan berjalan kaki. Kemudian yang kelompok belakang bisa mengamati gambar toko baju dan online shopping. Silakan untuk berdiskusi dan nanti dipresentasikan di depan. Ya, ya, ini jadi ini. Silakan diskusi. Gimana Mas? Silakan diskusi dengan Bapak. Gimana Pak? Silakan diskusi. Baik, mungkin sudah cukup ya waktu untuk berdiskusi. Silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan siapa? Mungkin dari kelompok Mbak Iman dulu, siapa yang mau menjadi perwakilan? Silakan Mbak Iman. Ayo, untuk mempercepat waktu, mempersingkat waktu. Tadi kepada teman yang ada. Silakan. Baik, di sini saya izin mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan mengenai analisis gambar yang ada di PPT. Nah, untuk gambar yang atas itu kan, untuk yang gambar pertama itu adalah masyarakat yang mengendarai kendaraan. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah suku Baduy yang jalan. Nah, dari sini kami menyimpulkan bahwa masyarakat di Baduy itu pemikirannya itu masih cenderung tradisional atau lebih ke adat istiadat, yang mana mereka itu menolak adanya perkembangan zaman atau perkembangan teknologi. Dimana kalau saat ini itu kan kita bisa mengetahui bahwa masyarakat itu udah mengendarai kendaraan bermotor yang mungkin yang didapatkan dari luar negeri, yang mungkin impor dari Jepang seperti itu. Namun di suku Baduy itu menolak adanya perkembangan zaman tersebut, sehingga mereka cenderung lebih memilih untuk jalan kaki ketika berpergian. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih banyak, tepuk tangannya banyak. Kemudian kelompok selanjutnya silakan perwakilan depan sana. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis gambar yang bawah, di mana pada zaman dahulu kita itu kan membeli sesuatu barang itu ke pasar atau ke toko langsung, dan pada saat ini seiring dengan berkembangnya teknologi seperti smartphone, kita sudah bisa belanja dan ingin membeli sesuatu apapun itu hanya lewat gadget saja, seperti aplikasi Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu susah-susah atau repot-repot ke toko atau ke pasar untuk membeli barang yang kita inginkan. Selain kepraktisannya, dengan membeli barang melalui online shop, kita lebih bisa menemukan barang yang sulit kita temukan di pasar atau toko, seperti itu. Mungkin itu saja analisis dari kelompok saya. Terima kasih dan
Terima kasih Mas. Terima kasih. Ya, jadi gitu ya pembelajaran kita hari ini. Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya Pancasila budaya itu ada faktor penghambat dan penyebabnya. Dimana kita memang harus pandai-pandai dalam memilih dan memilah kebudayaan mana yang bisa kita pakai dan kita tidak bisa pakai. Dan selain itu juga kita kan tidak bisa menolak kemajuan zaman ya. Jadi kita harus menyesuaikan diri dan pintar-pintar dalam memilih dan memilah kebudayaan dari luar. Ini itu saja pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.